Tapi penjualan flash sale itu cepet banget. Kenapa? Karena ada timernya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, di flash sale biasanya kan ada waktu hitung mundur. Jadi sisa 5 jam lagi, sisa 3 jam lagi, sisa 10 menit lagi. Kan ada tuh. Nah, itu yang membuat customer itu jadi, waduh ini kalau nggak beli ini ngerasanya mereka ya. Kalau nggak beli ini bakalan telat nih. Dan juga biasanya flash sale itu kan stoknya terbatas. Misalnya stoknya cuma 10. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share money making skill bagi penjual online. Jadi ini aku khususkan bagi yang jualan online saja ya. Nah, disclaimer dulu di awal bahwa mungkin nggak semua dari kalian itu akan paham atau akan ibaratnya mengerti tentang money making skill ini. Karena apa yang akan aku share nantinya ini, itu mungkin kalian hanya bisa menemukan ini itu di materi awal kalau misalnya kalian ikut kelas bisnis berbayar dan sebagainya kayak gitu kan, atau mungkin di mata kuliah bisnis di perkuliahan dan sebagainya, mungkin kalian akan mendapatkan ini di sana. Dan ini yang aku share ini nggak akan kalian temukan di luaran, atau nggak akan kalian temukan di penjual-penjual pada umumnya lah. Karena memang hanya sedikit yang pakai cara ini. Tapi yang biasanya pakai cara ini itu mereka istilahnya bisa menghasilkan uang lebih dibandingkan dengan yang lainnya atau yang nggak pakai cara. Misalnya tentang 3 hal yang menjadi poin utama marketing dan juga cara menggunakan funneling. Oke, poinnya itu. Jadi yang akan aku share di video ini adalah 3 poin utama gimana caranya menjadi marketing dan juga cara menjadi marketing menggunakan teknik funneling yang dasar ya. Gitu. Jadi mungkin nggak semua orang akan bisa memahami ini. Tapi bagi kalian yang serius ingin berbisnis, serius ingin jualan online yang jangka panjang, karena ini prosesnya nanti jangka panjang, bukan sehari langsung bisa dapat untung gede gitu. Aku nggak akan ngajarin itu. Tapi aku akan ngajarin bisnis yang jangka panjang. Jadi pelan-pelan, tapi pondasinya itu kuat dulu. Kayak gitu. Jadi aku pengen kalian yang memahami teknik ini atau memahami atau menonton video ini ya, aku pengen kalian itu punya pondasi bisnis yang kuat dulu sehingga kalian nggak akan langsung jatuh gitu loh. Jadi kalian nggak akan langsung boom naik omsetnya terus kemudian langsung jatuh. Damn. Kalian tahu kan beberapa pebisnis yang juga kayak gitu. Misalnya lagi jualan rambutan katakanlah, pada musim rambutan dia naik jus. Tapi saat musimnya lewat, dia akan turun langsung dan dia akan susah untuk naik lagi. Biasanya kan kayak gitu. Nah, jangan sampai terjadi pada kalian seperti itu. Makanya aku pengen kalian bangun fondasinya. Nah, fondasinya yang pertama yaitu kalian awali dengan konsep marketing di 3 hal. Jadi marketing itu kalau misalnya kalian pahami dulu, marketing itu ada 3 hal yang paling penting, atau mungkin bisa kalian anggap marketing itu sebenarnya hanya 3 hal ini. Marketing online ya, ini aku ngomong marketing online ya, khusus di marketing online. Yang pertama adalah kita harus menemukan produk yang dibutuhkan oleh target market. Kita harus menemukan produk yang dibutuhkan oleh target market. Nah, kenapa aku selalu bilang target market? Jadi kalian tuh nggak bisa jualan produk ke sembarang orang gitu loh. Karena nggak semua orang itu mau membeli produk kalian dengan harga mahal. Kalian kan pengen untung besar. Makanya aku sarankan jualan dengan harga yang ya sewajarnya. Jangan sampai memurahkan harganya, sampai ikut-ikutan perang harga sehingga kalian untungnya ya untung sedikit atau nggak untung nggak apa-apa lah, yang penting dapat jualan ya. Jangan kayak gitu. Kita penjual ya pengen untung kan. Nah tapi kalau misalnya kita pengen dapat untung ya, kita nggak bisa jual ke sembarang orang. Kita harus ada target marketnya. Jadi kalian harus tentukan target marketnya dulu. Target marketnya ini siapa? Misalnya gampangannya gini, kalau misalnya kalian jualan seperti yang sudah aku share di video sebelumnya ya, kalau misalnya kalian jualan barang-barang antik, kalian nggak bisa kan jualan ke sembarang orang. Kalian jualnya kemana? Ya ke kolektor. Kalau kalian jualan barang antik ke sembarang orang, ya kalian akan dihargai dengan harga murah, ya kan? Kemudian contoh gampangnya lagi, kalau misalnya kalian jualan sepatu untuk naik gunung, misalnya sepatu untuk naik gunung, katakanlah dengan harga yang di atas harga sepatu biasa. Misalnya harganya katakanlah 5 juta atau 10 juta kayak gitu. Bagi orang biasa, mereka nggak akan beli, kemahalan. Tapi bagi orang yang suka atau hobi naik gunung, hobi traveling, dan mengerti manfaat dari sepatu itu,
mereka akan worth it bayar berapapun gitu loh. Paham ya? Atau misalnya kita jualan katakanlah kosmetik cewek. Kita jualan kosmetik cewek ke cowok. Ya nggak paham. Aku pribadi sebagai cowok nggak paham loh, kenapa kosmetik cewek itu segini aja ada harganya 500.000, 1 juta gitu. Kalau aku sebagai cowok ya nggak akan beli. Tapi kalau cewek, kemungkinan akan beli gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi, kenapa biasanya kita itu jualan tuh kadang nggak laku, kadang nggak ada yang beli? Ya karena target marketnya salah. Gitu, kayak gampangannya kosmetik itu tadi deh. Aku sebagai cowok nggak paham kenapa kosmetik segini itu harganya sampai jutaan. Jujur aku nggak paham. Dan meskipun itu buat cowok, mungkin aku nggak akan beli gitu. Tapi kalau misalnya cewek, mereka beli. Buktinya, teman-teman kalian atau pasangan kalian katakanlah, beli kan kosmetik yang segitu-segitu. Nah, kayak gitu loh. Dan kalian harus temukan produk yang diminati oleh mereka, target market ini. Itu satu ya, itu baru satu. Nah, terkadang, teman-teman itu fokusnya itu di cuman satu itu doang. Cuman, pokoknya aku pengen jualan produk yang terlaris. Produk apa ya kira-kira ya? Mereka fokusnya cuman nyari produk kayak gitu. Padahal itu baru satu. Oke, itu baru satu. Yang kedua, selain produk tadi, setelah kita sudah menemukan produk yang diminati target market ya, itu belum tentu kalian akan laku. Oke, itu belum tentu kalian akan laku. Meskipun kalian punya produk yang diminati, produk yang bagus, produk yang harganya sesuai lah ya, tapi belum tentu kalian laku. Kalau yang nomor 2 ini nggak kalian lakukan. Nomor 2 ini adalah kalian harus memperlihatkan atau menunjukkan produk kalian itu di depan mata target marketnya, di depan matanya mereka. Oke, jadi kalian harus menunjukkan itu di depan matanya mereka. Caranya gimana? Ya kalian promosi. Nah itu tahap yang kedua, promosi. Promosi di mana? Dimanapun. Bisa kalian pakai sosial media, kalian posting-posting produk atau posting-posting video atau konten yang berhubungan dengan produk itu sehingga target market kalian melihat. Oke. Target market kalian melihat. Kalau misalnya kalian punya dana, ya kalian iklan. Biar target market kalian melihat. Sehingga views dari produk kalian banyak. Misalnya kalian iklan di Shopee katakan atau iklan di Tokopedia. Nah, viewsnya biasanya kan banyak setelah ngiklan. Kayak gitu, banyak dilihat lah, banyak dilihat gitu. Tapi permasalahan selanjutnya adalah meskipun kita banyak sekali dilihat, mungkin teman-teman juga menyadarinya, tapi nggak ada yang beli. Bener gak? Mungkin teman-teman juga merasakannya kan, kalau misalnya Kak, view-ku di Shopee katakanlah, itu di analitiknya itu banyak banget, tapi kok nggak ada yang beli. Terus views-ku katakanlah di Instagram atau di Facebook atau di TikTok, itu banyak banget, tapi kok nggak ada yang beli, kayak gitu. Nah, itu baru kalian masuk ke poin yang nomor 3. Poin yang nomor 3 ini adalah berikan alasan kenapa customer harus beli produk kamu sekarang atau saat ini juga. Kasih alasannya. Kenapa? Kenapa customer harus beli produk kamu? Kalau misalnya kamu sudah ngiklan, kamu sudah promosi buat bikin konten, katakanlah, sudah dilihat banyak nih. Nah, mungkin karena mereka nggak beli, customernya nggak beli, itu karena mereka nggak yakin dengan produk kamu. Dan mereka nggak yakin dengan dirinya sendiri. Customer itu nggak yakin dengan dirinya sendiri. Apa bener sih aku mau beli produk ini? Nanti aja deh nunggu katakanlah suamiku pulang. Nanti aja deh nunggu gajian. Nanti aja deh setelah aku beli ini. Cari produk lain aja deh. Kayak gitu. Customer itu behaviornya kayak gitu. Jadi meskipun mereka itu ngelihat, katakanlah tadi ya katakanlah misalnya kalian jualan kosmetik buat cewek. Harga 2 juta lah, katakanlah 2 juta. Terus cewek itu ngelihat. Nah, cewek itu belum tentu yakin dia mau beli produk ini. Gitu loh. Mereka nggak yakin. Nah, setelah itu mereka cari perbandingannya di toko lain. Atau mereka nunggu gajian deh, aku nggak punya uang, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngasih alasan, misal stoknya terbatas atau stoknya kalian tampilkan sisa 1 atau kalian promo diskon 20% hanya hari ini. Misalnya kayak gitu, kalian kasih alasan kayak gitu sehingga customer nggak akan sempat berpikir. Customer akan memikirkan bahwa waduh nih kalau nggak beli sekarang ini sayang nih, diskonnya kelewat atau stoknya tinggal sedikit. Wah, kalau aku nunggu gajian nggak bisa nih dapet diskon. Gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kalian tahu di flash sale itu penjualannya tuh cepat banget. Entah itu flash sale Shopee, Tokopedia, penjualannya itu cepat banget. Tek. Kenapa? Apa faktor yang membuat flash sale itu cepat?
Padahal sama itu diskon-diskon juga loh. Di toko-toko umum selain flash sale atau di luar flash sale itu juga mereka diskon. Dan diskonnya juga sama. Tapi penjualan flash sale itu cepet banget. Kenapa? Karena ada timernya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, di flash sale biasanya kan ada waktu hitung mundur. Jadi sisa 5 jam lagi, sisa 3 jam lagi, sisa 10 menit lagi. Kan ada tuh. Nah, itu yang membuat customer itu jadi, waduh ini kalau nggak beli ini ngerasanya mereka ya, kalau nggak beli ini bakalan telat nih. Dan juga biasanya flash sale itu kan stoknya terbatas. Misalnya stoknya cuma 10, stoknya cuma 5, stoknya cuma segini. Jadi customer itu bakal berpikir, waduh ini kalau nggak beli sekarang ini sayang nih. Gitu. Itu yang membuat kenapa flash sale itu cepet banget lakunya. Bukan karena diskon. Karena kalau misalnya diskon, di setiap toko juga ada diskon gitu loh. Nah, lalu apa hubungannya dengan funneling? Nah, funneling ini adalah caranya, teman-teman. Funneling ini adalah gimana caranya kita untuk menangkap target market itu. Oke? Gimana caranya untuk ibaratnya funneling itu kan corong ya. Gimana untuk menyaring target market itu sehingga menjadi pembeli. Oke, dari target market yang belum kenal kita sama sekali. Dari target market yang belum pernah kenal kita sama sekali menjadi pembeli atau pelanggan setia. Gimana caranya? Sebenarnya funneling ini aku sudah belajar, ada banyak cara sih sebenarnya. Ada AIDA itu yang paling dasar ya, kemudian ada AISAS, kemudian ada banyak lah pokoknya. Tapi yang pengen aku share ke kalian, yang dasar dulu ya. Karena kalau misalnya yang terlalu ribet nanti kalian bakal pusing. Yang dasar aja aku nggak yakin semuanya bakal paham gitu lah. Ya dasar aja. AIDA. AIDA itu adalah Attention, Interest, Desire, Action. Oke, itu yang paling dasar, yang menurutku paling gampang di tahap funneling. Oke, jadi kita akan belajar gimana caranya untuk mengkonversi orang-orang yang nggak kenal dengan kita, customer-customer yang nggak tahu tentang produk kita, menjadi buyer atau pelanggan setia, bahkan menjadi pelanggan setia gitu. Nah, yang pertama adalah attention. Attention ini kita harus memberikan membuat orang itu memberikan atensinya ke kita. Memperkenalkan toko kita atau apa yang kita jual. Itu dulu yang pertama. Jangan jualan dulu. Biasanya kalau misalnya teman-teman itu kebanyakan ini pengen cepet sukses, pengen cepet laku gitu, sehingga langsung aja jualin gitu loh. Men, kalau misalnya sebagai orang awam itu nggak mau dijualin loh, kecuali mereka butuh ya. Kalau misalnya kalian deh sebagai orang biasa, tiba-tiba kalian itu atau isi beranda Instagram atau beranda TikTok kalian itu jualan terus. Kalau misalnya produknya unik nggak masalah, kalau misalnya produknya menarik nggak masalah. Tapi kalau produk biasa yang dijualin terus itu kayak bosen nggak sih kalian dijualin terus kayak gitu. Nah, kalau bisa jangan seperti itu, bikin yang lebih menarik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara awareness itu, memperkenalkan diri. Nggak hanya kalian share produk, tapi share juga hal-hal yang berhubungan dengan produk kalian. Misalnya, kalian share sesuatu yang lagi viral. Jadi kalian bait, misalnya yang lagi viral sekarang apa? Itu kalian share. Oke? Kalian share. Entah itu di sosial media, entah itu di mana, atau kalian bikin poster, atau kalian bikin meme, atau kalian bikin gambar atau apapun lah. Yang intinya itu adalah tujuannya itu adalah untuk memberitahukan ke orang-orang bahwa ini loh ada toko ini gitu. Makanya kalau misalnya kalian tahu di toko-toko besar atau mungkin brand-brand besar itu mereka nggak hanya share tentang produknya, nggak hanya share tentang produknya ini, jualan ini, segera beli kayak gitu. Enggak kayak gitu. Mereka share biasanya foto-foto yang lucu yang berhubungan dengan produk mereka, atau hal-hal yang informatif, misalnya ada info apa mereka share itu juga, atau ada yang lagi viral apa mereka share itu. Itu kenapa? Biar calon customer kita itu aware, oh ternyata ada produk ini. Nah, ngebaitnya itu dengan konten yang viral, ngebaitnya itu dengan konten yang menarik. Jadi intinya attention adalah kalian itu membuat orang supaya memperhatikan kalian, gitu aja. Kalian menarik atensinya mereka, gitu loh. Kalian menarik mereka dulu. Ini loh aku ada sesuatu. Nah, sesuatu ini itu kalian hubungkan dengan viral sehingga mereka ngelirik. Karena konten di sosial media atau konten di internet itu banyak banget. Oke.
mereka itu nggak punya waktu untuk melihat konten kalian, sehingga kalian harus bisa kasih sesuatu yang yaitu tadi yang langsung narik mereka gitu. Oke, nah setelah mereka aware tentang produk kalian, baru bikin dari aware itu menjadi interest. Kalian kumpulkan semuanya. Kalau bisa kalian data siapa saja. Misalnya kalian share di TikTok, atau kalian share di Facebook, atau kalian share di Instagram, dimanapun ya, kalian data. Yang komen ini siapa aja akunnya. Gitu. Yang bilang tertarik, yang bilang wah bagus banget, wah ini banget, wah komen ini banget. Itu kalian catat tuh siapa saja tuh. Nah, kalian list, kayak gitu. Kalian list siapa aja, gitu. Nah, setelah kalian list, kalian punya customer database nih, customer database yang aware. Nah, setelah kalian punya customer database yang aware, inilah yang nanti kalian promokan. Kalian promokan produk kalian. Misal kalian jualan, katakanlah tadi deh contohnya deh, misalnya sepatu gunung atau sepatu gunung ya misalnya ya, sepatu gunung gampangannya. Nah, sepatu gunung, kalian di tahap awareness tadi, di awal tadi, itu kalian share sesuatu tentang naik gunung, sesuatu tentang indahnya pegunungan, kemudian cara naik gunung, dan sebagainya. Ini nggak ada hubungannya sama sepatu nih, cuma naik gunungnya doang nih. Oke? Kemudian kalian share, katakanlah, perbedaan sepatu gunung sama sepatu biasa, katakanlah kayak gitu ya. Sehingga orang-orang yang hobi naik gunung ini komen dan mereka itu aware, oh ternyata naik gunung itu kayak gini, oh ternyata sepatu gunung itu kayak gini, oh ternyata kayak gini gitu. Kita belum jualan itu. Nah, setelah kalian list, baru kalian jualin. Kalian promoin. Kita ada sepatu gunung kayak gini, harganya sekian, ada promo diskon sekian, kayak gitu. Jadi kalian buat mereka tertarik dengan produknya, interest dengan produknya. Setelah mereka aware, setelah mereka tahu, karena kadang-kadang biasanya orang itu nggak memperhatikan. Misalnya mereka itu nggak aware dengan kalian. Langsung kalian promokan, mereka tuh langsung, ini apa sih? Kayak gitu. Tapi kalau mereka sudah aware, sudah apa ya? Oh, ternyata sepatu gunung itu kayak gini. Oh, ternyata naik gunung itu enak ya. Nah, mereka itu ada feeling untuk apa ya? Atau ada bayangan untuk wah naik gunung itu enak ya, naik gunungnya itu kayak gini ya, naik gunung itu kayak gini ya. Nah, saat kalian menawarkan sepatu naik gunung, jebret, wah kayaknya aku butuh sepatu ini nih. Nah gitu loh. Tapi kalau kalian langsung tawarkan produk, jebret, mereka tuh nggak ada bayangan naik gunung sama sekali. Jadi mereka akan kemungkinan akan mengabaikan itu. Itu kesalahan beberapa penjual online itu kayak gitu biasanya. Jadi mereka tuh langsung jualan, nggak langsung. Saat kalian bikin konten atau bikin postingan atau menawarkan produk yang menarik, nah beberapa orang yang tertarik itu kalian list. Misalnya dari postingan tadi ya, postingan promo produk ya, setelah awareness tadi promo produk. Nah, kalian kan ada beberapa yang komen tuh, yang Kak, ini berapa harganya kan? Atau DM, ini aku suka sepatu ini, ada nggak ya warna ini, ada nggak ukuran ini? Itu kalian list siapa saja tuh. Nah, setelah kalian list yang tertarik itu, yang tertarik beli ya, atau yang tertarik dengan produknya ya. Nah, yang tertarik dengan produknya itu kalian list siapa saja. Nah, kalian tawarkan promo-promo spesial untuk membuat interest tadi, yang tertarik dengan produknya tadi, ke desire atau decision, sehingga mereka akan menentukan beli atau enggak. Kayak gitu. Kasih alasan kenapa mereka harus beli sekarang, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Kasih alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Entah itu kasih promo, kasih diskon, kasih 10 orang pertama dapat special price kayak gitu. Oke, dan kalian menawarkan apa promo itu ya cuman ke yang tertarik itu, yang ke interest itu. Kenapa cuma yang ke interest itu? Karena yang lain belum tentu mau. Nah, kalau misalnya kalian cuman promo yang sedikit tadi ya, yang sudah interest tadi ya, itu conversion rate kalian itu akan besar. Conversion rate ini misalnya kalian promokan ke katakanlah 100 orang, yang tertarik beli itu 100 orang. Kalian kasih promo-promo atau special price ke 100 orang itu yang tertarik untuk atau tanya-tanya tentang produknya itu. Mungkin bisa 80% atau 70% mereka akan beli. Mereka akan mempertimbangkan untuk beli. Nah, misalnya dari 100 orang tadi itu ya, misalnya 70% yang beli setelah kalian kasih special price dan sebagainya ya, di tahap terakhir tadi ya. Setelah mereka itu action untuk beli, nggak selesai sampai di situ.
Oke, kalian harus catat siapa saja yang beli ini, masukkan ke customer database kalian sebagai beli. Oke, atau kalian catat nomor WA-nya, atau kalian catat emailnya, atau kalian catat namanya siapa, akunnya apa, kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk remarketing nanti, dan juga untuk after sales. Jadi kalau misalnya setelah action tadi, setelah mereka beli, kalian catat orangnya siapa, akunnya siapa. Nah, setelah kalian kirimkan barangnya, atau setelah transaksi selesai, mungkin 1 minggu atau 2 minggu setelahnya kalian tanya kembali, Kak, gimana produknya? Minta testimoni dong. Testimoninya itu bisa kalian jadikan sebagai alat atau senjata untuk marketing selanjutnya. Oke. Yang kedua, customer database yang sudah beli tadi, yang sudah terjadi transaksi tadi, sudah action tadi, itu bisa kalian manfaatkan untuk remarketing. Jadi kalau misalnya kalian ada promo baru atau ada produk baru, udah tawarin aja ke orang yang pernah beli. Kenapa? Karena conversion rate-nya akan tinggi, karena mereka sudah tahu produk kalian. Mereka sudah merasakan produk kalian. Jadi mereka itu nggak perlu diedukasi lagi, nggak perlu dikasih tahu lagi. Mereka sudah tahu produk kalian seperti apa, karena mereka udah pernah beli. Dan kemungkinan mereka membeli lagi, kalau produk kalian bagus ya, kalau produk kalian bagus, itu akan semakin besar dibandingkan kalian nyari customer baru lagi. Gitu loh. Jadi itu tahapan dari marketing itu kayak gitu, atau tahapan dari funneling itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian pakai cara yang standar, cuman nyari produk kemudian jualin gitu doang. Kemudian setelah customernya beli, katakanlah setelah customernya beli, kita nggak melakukan apa-apa, cuman proses pesanan gitu doang. Terus kemudian setelah itu kita cari customer baru lagi. Apa nggak capek kalau seperti itu? Ya kan? Tapi kalau kita sudah dapatkan data pelanggan, kita sudah tahu yang pelanggan butuhkan apa, kita sudah tahu target market kita promo cuma di sana doang. Nah, setelah kita dapat target market, setelah banyak yang beli, banyak yang puas dengan produk kita, maka mereka yang sudah beli itu akan share, akan merekomendasikan kita tanpa kita minta. Kalau produk kita bagus. Kayak gitu. Apalagi kita sering menghubungi mereka after salesnya. Kita menghubungi mereka, tanya produknya kayak gimana, atau misalnya mereka punya masalah nih, misalnya katakanlah jualan sepatu tadi. Misalnya customer punya masalah nih, aku kok nggak bisa ya nali sepatunya kayak gimana ya, atau ngerawat sepatunya ini kayak gimana ya. Kita ngasih tahu mereka, oh cara merawat sepatunya itu kayak gini, dicuci dulu, cucinya pakai kayak gini, terus kalau misalnya dipakai naik gunung itu nggak boleh kayak gini gitu. Kita kasih informasi-informasi tambahan bahkan setelah mereka membeli. Nah, saat mereka puas dengan produk kita, ya mereka akan akan merekomendasikan produk kita ke temannya, ke tetangganya tanpa kita minta. Jadi itu nanti akan jangka panjang gitu loh. Promosinya itu akan jangka panjang. Jadi akan menyebar. Kayak gitu. Dan setelah banyak yang sudah menjadi pelanggan setia kita, banyak yang sudah merasakan manfaat produknya kita, ya mungkin kita akan effort untuk marketingnya akan kecil banget. Mungkin kita tinggal share sesuatu ke target market, atau kalau misalnya pengen nyari customer baru, ya kita bisa dapat data customer dari yang lama. Misalnya customer yang lama itu kita berdasarkan data, ternyata mereka itu kebanyakan adalah orang kantoran, katakanlah orang kantoran. Ya udah, di marketing selanjutnya kita targetnya orang kantoran gitu loh. Jadi itu adalah tahapan dari marketing. Jadi kalau misalnya kalian pengen bisnis yang jangka panjang, aku sarankan banget pakai cara itu. Dan itu hanya konsep dasarnya doang, teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian ada di kelas bisnis, seperti yang aku bilang di awal ya, ini nggak akan mudah dipahami oleh banyak orang. Mungkin hanya sedikit orang yang paham kayak gitu, karena ya banyak orang yang pengennya ya simple, nggak pengen ribet kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian ke kelas bisnis dimanapun, mungkin kalian akan mendapatkan materi ini, materi dasar ini kayak gitu. Karena memang inilah yang kita gunakan, yang banyak digunakan oleh penjual-penjual yang udah besar tentunya. Tapi ini konsep dasar ya. Di selain itu ada banyak lagi, ada yang lebih dalam lagi, dan itu malah lebih rumit lagi. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian dan bisa membuat kalian menjalankan jualan online atau membuat skill
money making skill atau skill menghasilkan uang kalian bisa meningkat dan tentunya bisa menghasilkan uang bagi kalian, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.